Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Putra dari Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja, struktur, dan unit fungsional data komputer. Yang pertama ada input device, yang kedua ada output device, yang ketiga ada I/O ports, yang keempat ada CPU, CPU dan ALU, yang kelima ada memori, yang keenam ada data bus, yang ketujuh ada control bus, ke-8 ada address bus. Yang pertama saya menjelaskan input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah dalam komputer. Contohnya ada keyboard, yang kedua ada contohnya tuh mouse, yang scanner. Yang kedua ada output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keseluruhan sebagai hasil pengolahan data. Dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Yang ketiga ada I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui I/O port. Yang keempat ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer, memiliki dua bagian fungsional, yaitu Arithmetical Logical Unit atau ALU sebagai pusat pengolahan data. Yang kedua ada CPU Control Unit untuk mengontrol kerja komputer. Ini biasa disebut prosesor. Yang ke ini ada memori. Memori terbagi menjadi dua, yaitu ada ROM, read only memory. Memori yang isinya tidak bisa hilang jika dapat aliran listrik, dan pada awalnya isiannya hanya bisa dibaca. Dan juga ada RAM, random access memory. Memori ini yang dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yang dapat menyimpan dan mengambil data sangat cepat. Yang ke ini ada data bus, adalah jalur perpindahan dan antar modul dalam sistem komputer. Biasanya terdiri dari 8 bit, 16 bit, 32 bit atau 64 bit jalur paralel. Karena pada saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kerja sistem keseluruhan. Yang keempat ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca, biasanya terdiri atas 16 bit, 20 bit, 24 atau 32 bit. Yang ini terakhir ada control bus, digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Control bus terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. CPU akan mengirimkan sinyal pada control bus. Ini akan mengenable semua alamat yang ditunjuk, baik itu memori atau I/O port. Oke. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.